Yuk kita berpusing-pusing ria lagi ngebahas drama Mouse Preview episode ke-7. Let's go! Jadi sepertinya episode selanjutnya bakalan nyeritain tentang masa lalunya si Bongi yang bikin Bongi trauma, ketakutan kalau hujan saat lewat jembatan. Soalnya ada Ajusi yang jadi tersangka di kasus Bongi. Detektif Gomuchi juga bilang sama Ajusinya atau Kang Doksu kalau dia mengulangi perbuatannya lagi, Gomuchi akan membunuh dia. Polisi juga masih belum berhasil nemuin Hangguk. Lalu detektif Gomuchi terlihat memeriksa sebuah mobil, mungkin sepertinya mobil Dr. Yohan, dan ditemuin ada jejak darah di dalam mobilnya. Terus ada si Hongju yang bilang kepada seseorang kalau ia tidak akan selamat bahkan setelah mati karena perbuatannya. Hongju juga terlihat seperti pergi ke hutan. Mungkin si Hongju juga mulai mencari keterkaitan dari Dr. Yohan sama kasus ini. Nah, sekarang aku bikin kesimpulan ya setelah nonton episode 6 drama Mouse ini. Nah, yang pertama kita bahas persamaan dan perbedaan antara pembunuh kakaknya detektif Gomuchi, terus nenek Bongi, dan juga penyerang Cikuk di penjara. Kalau neneknya Bongi kan dibunuh sama orang yang kidal. Itu atas kesaksiannya Barem kan, pas dia berantem sempat diserang sama pembunuhnya pakai tangan kiri, dan ada Baumin juga. Terus pas kakaknya Gomuchi dibunuh di gereja, Barem juga nyium Baumin kan, dan di situ ada si Dr. Yohan. Tapi yang ngebunuh kakaknya Gomuchi, yang nyerang Bongi pakai tangan kanan, dia nggak kidal. Terus penyerang Cikuk kan belum tahu nih siapa. Tapi penyerangnya kidal, soalnya dilihat dari cara dia nusukin pisau di baju Cikuk pas di atap, yang detektif Gomuchi bilang. Terus orang yang datang ke penjara saat Cikuk terluka ternyata adalah Dr. Yohan. Datanya juga gak kedaftar kan di daftar pengunjung karena Dr. Yohan bilangnya gak bawa KTP. Nah, dari semua tempat pembunuhan ini udah pasti ada Dr. Yohan di situ. Tapi aku tetap masih belum tahu apa sebenarnya pembunuhnya itu adalah Dr. Yohan. Tapi kalau aku simpulin kayaknya pembunuhnya emang ada 2 orang. Yang ngebunuh neneknya Bongi sama yang nyerang Cikuk kan kidal. Dan di episode 6, pas di akhir episode, Dr. Yohan mukul kepala Barem pakai palu itu dia pakai tangan kiri. Berarti kidal dong. Nah, kalau disimpulin dari sini berarti yang ngebunuh nenek Bongi dan nyerang Cikuk bisa jadi Dr. Yohan karena tangannya kan kidal. Tapi yang ngebunuh kakaknya Gomuchi beda orang, soalnya tangannya kan gak kidal. Tapi di situ tetap ada Dr. Yohan juga. Aduh pusing. Nah, yang kedua, Barem sama temennya dan juga Hongju kan curiga kalau mereka disadap karena pembunuhnya tahu rencana mereka. Dan Hongju gak sengaja nemuin alat penyadap di rumah Dr. Yohan di tempat sampah. Nah, pas banget kan tuh. Terus yang ketiga, ini nih yang menyebalkan. Plot twist tidak terduga di ending episode 6. Si Barem ngebunuh burung, lehernya dipatahin. Oh my god. Ini apa coba maksudnya? Jiwa psikopatnya baru keluar apa gimana ini ya Allah? Endingnya selalu bikin bingung tentang identitasnya si Barem. Udah gak curiga, jadi dibikin curiga lagi gara-gara endingnya begitu. Ampun deh benar-benar. Nah, itu dia kesimpulan aku setelah nonton episode 6. Emang masih belum bisa ketebak sih siapa sebenarnya pembunuh psikopatnya. Walaupun semua bukti kayak emang udah mengarah ke Dr. Yohan, tapi kayak aku masih yakin pasti ada orang lagi, bukan Dr. Yohan aja gitu. Oke, sampai di sini dulu aku ngebahasnya. Jangan lupa kasih tahu pendapat kalian ya di kolom komentar. Annyeong!
Do you wanna know?